anak-anaknya tidak diciptakan untuk menjadi pemusik ya, intinya tidak diciptakan untuk menjadi pemusik karena memang backgroundnya juga bukan bukan musisi gitu, bukan bukan diseleksi untuk mempunyai apa namanya kualifikasi sebagai musisi lah gitu kira-kira. Nah, eh tapi di sini hubungannya sama scoring di produksi televisi sama scoring di film gitu ya. Menurut Parian nih, kira-kira anak-anak itu harus diberi bekal apa aja gitu tentang scoring dan tata intinya gini, tata suara dan musik ilustrasi lah kira-kira itu. Tanpa mereka diciptakan bukan menjadi seorang komposer ya, kira-kira. Aduh, berat ya pertanyaannya. ini 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 saya kirim ya di apa di WhatsApp si Oke, apa namanya si rancangannya, siap. rancangan sorry sorry. Nah ini rancangan RPS-nya buat satu semester. Mm-mm. Nah, nah di situ kan sebetulnya jadi hmm, apa ya? Kemarin ngobrol juga sih sama Bang Udo. Bang Udo kan sekarang jadi kaprodi TV film film dan televisinya di UPI. Mm-mm. Ngobrol juga sama Mas Henry. Iya betul, memang anak-anak itu kalau di Unpad mungkin tidak diciptakan untuk menjadi seorang komposer, tidak diciptakan untuk menjadi seorang musik director yang bisa bikin sendiri gitu kira-kira. Nah, coba disesuaikan aja sama karakteristik anak-anaknya. Nah, saya bikin RPS ini teh eh intinya lebih ke apa namanya? Membangkitkan kesadaran kalau kata FE101 mah ya. Mm-mm. Membangkitkan kesadaran tentang apa namanya? Keinginan atau bayangan mereka terhadap eh, bunyi-bunyian yang nantinya muncul di program televisi dan eh, film yang mereka produksi gitu. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kalau misalkan di bayangannya Parian untuk anak-anak ini dengan karakteristik seperti itu apa aja yang harus dibekali gitu. Atau mungkin ada bayangan tentang apa namanya psikoakustik misalnya atau apa gitu. Mm. Ya, terima kasih Bapak Pandu. Sebetulnya ini eh, apa di luar keseharian ya dunia perfilman ini. Tapi saya coba ini aja lah apa namanya berkomentar sesuai pengalaman aja ya. Nah ya gitu gitu, Mm-mm. boleh boleh boleh. Kalau saya sih biasanya kalau mengkritisi RPS biasanya sepengalaman gitu. Biasanya kita kembali ke Ya satu apa ya? Satu rancangan yang sifatnya holistik gitu. Misalkan RPS ini kan sebetulnya uh, turunan dari rancangan besar program studi atau departemen atau jurusan ya. Katakanlah misalkan begini, misalkan jurusan apa ini namanya? TV film, TV film. program studi TV dan AA. film. Kan kalau di standar akreditasi itu ada yang namanya uh, profil lulusan. Profil lulusan. Jadi Hmm, nanti kan di betul. situ kan ada pemetaan ya kan dari mulai yang paling uh, partikular ya, yang paling khusus spesifik gitu dengan kemampuannya sampai hal-hal yang sifatnya sekunder gitu. Jadi apalagi kalau sekarang kan dikaitkan dengan apa namanya kurikulum Merdeka Belajar pasti banyak
banyak skill, soft skill, kemampuan-kemampuan yang pasti dibutuhkan untuk membekali mahasiswa untuk supaya dia bisa apa ya, bukan cuma memiliki satu kompetensi gitu, tapi punya kompetensi-kompetensi cadangan untuk bisa terjun di lapangan nantinya gitu. Nah kalau dikaitkan dengan itu, kira-kira sudah ini belum, sudah satu apa ya istilahnya, linear atau satu jalur belum dengan Iya, iya, dengan iya. rumusan besarnya gitu. Saya tanya itu dulu Ya, coba. betul. Ini kan apa, profil lulusan apa namanya, TVF ini sebetulnya kan tidak eh, langsung menjurus ke satu apa namanya, expertise gitu ya. Jadi maksudnya dia ada di bagian atas, jadi line producer, atau apa namanya, kreatif, terus apalagi ya, maksudnya di bagian intinya gini, mereka ada di wilayah konseptor gitu. Jadi memang betul, kemarin sudah ngobrol juga sih dengan Mas Henry juga, Bang Udo juga, sama, dan apa namanya, di kampus juga ngobrol gitu. Apa, memang tidak diciptakan untuk menjadi, katakanlah tidak menjadi tukang gitu ya, jadi tapi menjadi seorang konseptor gitu. Nah makanya, jadi sebetulnya ini dia RPS tidak mengerucut pada satu apa, eh, apa, expertise lah gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya masih luas sebetulnya LRC RPS ini teh. Jadi hanya menerangkan apa namanya, membangkitkan kesadaran aja tentang audio dan tata suara gitu. Nah kalau misalnya di bidang tata suara atau musik ilustrasi, apa yang bisa, apa namanya, ada hal-hal yang menarik gak untuk diobrolin gitu tentang musik ilustrasi atau tata suara gitu, atau sepengalaman di sana gimana, apakah ada mata kuliah yang sejenis, atau ada mata musik komputer atau apa gitu yang sejenis, ada nggak kira-kira di Kalau Unila? di Unila itu ada sih, cuman nggak spesifik ke film, jadi dia lebih ke apa ya, musik digital sih. Jadi isinya itu ya dia belajar Nah, belajar DAW sebetulnya, belajar DAW. Tapi masih ada apa ya, keinginan kita sebagai prodi, kita pengennya dia memiliki kemampuan dasar lah ya, bukan bukan expert lah, tapi minimal kemampuan-kemampuan dasar bagaimana mengoperasikan workstation dan semacamnya itu mereka bisa lah. Jadi karena ada awalnya itu di tari kan, awalnya di musik belum ada, karena gini, setelah saya ngobrol sama anak-anak tari itu, biasanya mereka bikin musik iringan untuk tari, mereka sewa jasa, harus bayar ke studio dan lain-lain gitu. Jadi mereka ketergantungan sama orang musik gitu, sama orang yang biasa create di home recording gitu. Nah akhirnya saya mengusulkan ke ketua prodi waktu itu, gimana kalau kita, kebetulan kan memang lagi rombak kurikulum saat itu ya, tahun 2016 atau 17 gitu, gimana kalau kita masukkan ini, karena ini urgensinya jelas gitu, mahasiswa walaupun tari tapi mereka butuh, karena daripada mereka keluar uang biaya 500 sampai 1 juta hanya untuk satu garapan musik, kalau bisa menguasai, mereka bahkan bisa memproduksi musik gitu. Dan kalau melihat apa namanya, generasi mereka ini yang istilahnya, kalau sekarang tuh yang istilah kerennya digital native ya, jadi gampang lah gitu belajar software aplikasi yang kayak gitu. Jadi beda dengan zaman-zaman era-era sebelumnya yang mungkin dia agak ketinggalan jauh ya, iya, bisa iya, kok iya, gitu, iya, bisa gitu diajarin gitu. Nah jadi kalau di Unila kayak gitu, ada satu kasus seperti itu, jadi nah, ada satu mata iya, iya, kuliah iya. kayak gitu. Ini sebenarnya menarik dan bakal mirip-mirip sebetulnya kejadiannya sama di Unpad itu tuh, di TVF Unpad. Karena memang dia anak TVF kan bukan 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 pemusik gitu. Sama kayak tadi di tari, anak tari bukan pemusik tapi ada mata kuliah apa, musik komputer. Nah, Hmm. yang jadi pertanyaan, apa yang diajarkan di sana untuk anak-anak tari menguasai DAW gitulah kira-kira.
Apakah Ya, mereka menjadi ini apa namanya? Apakah mereka untuk menciptakan karya itu hmm, ngambil ngambil library dari mana atau pakai loops atau bikin MIDI atau gimana? Karena kan mereka bukan anak musik ya. ya betul. Jadi gimana tuh kelihatannya Jadi di sana? seperti ini strateginya. Yang harus kita pahami bahwa itu bukan skill utama ya. Jadi saat mata kuliah itu diusulkan dalam kurikulum, kita sadar bahwa itu bukan skillnya anak tari gitu. Jadi mungkin kalau mata kuliah skill Oh, utamanya tari itu misalkan kayak koreografi, terus ya ya. olah tubuh itu menjadi skillnya mereka gitu. Nah, karena kita itu mata kuliah sifatnya dibilang pilihan juga enggak, tapi harus diambil begitu. Uh, Ya, jadi kita strateginya adalah menurunkan standar. Kalau misalkan di musik itu ada musik digital juga gitu, standarnya kita turunkan. Jadi misalkan uh, mengenalkan DAW dan dengan bahasa yang dengan istilah-istilah yang mudah dan tidak terlalu teknis gitu. Salah satunya seperti itu. Terus juga untuk praktik-praktik musik mungkin hanya sampai kepada proses instalasi perekaman, tidak sampai ke Hmm, proses mixing dan lain-lain karena standarisasinya butuh ini kan kualifikasi yang lebih tinggi juga gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan clarity dan semacamnya itu kan membutuhkan kualifikasi apa namanya aural skill yang di atas kemampuan mereka sebetulnya kan gitu. Jadi standarnya itu yang kita sesuaikan. Yang penting mereka memahami konsep dasar atau prinsip-prinsip dasarnya dulu. Nanti hmm. mereka bisa mengembangkan itu. Jadi sebetulnya tujuan mata kuliah itu tidak tinggi-tinggi, tidak muluk-muluk, tapi hanya sampai kepada pengenalan, terus mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya bahwa oh ini ada DAW yang harus kita lakukan apa sih dari nol gitu kan, dari 101 kelasnya apa, dari mulai oh ya instalasi software dulu, terus juga oh ada soundbank, ada kontak kita masukkan di situ, terus oke, bahkan menjelang ke akhir-akhir itu baru sampai kepada proses perekaman dan mix down. Jadi belum sampai kepada proses yang mixing mastering itu belum gitu karena uh, apa namanya kita tahu juga gitu itu prosesnya nggak sederhana gitu. Jadi kenapa kita fokus kepada sesuatu uh, yang istilahnya terlalu tinggi buat mereka, mendingan kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya krusial, yang prinsip itu aja yang kita inikan gitu. Jadi uh, ya kayak gitulah ininya apa Ya ya namanya. ya. Ber- Kalau tadi berarti si anak-anak kalau misalkan dikenalin kontak berarti mereka dikenalin juga sama MIDI sama VST berarti ya. Ya betul, Maksudnya mereka mereka bikin juga berarti kan? bikin tapi nggak terlalu fokus di situ ya. Mungkin kayak misalkan kayak misalkan kan ada dua di sana dikenalkan. Misalkan kayak ada Fruity Loop, dia buat buat bikin kontak, bukan apa ya, bukan kontak ya, semacam kontak lah ya. Misalkan pengen ngerekam gamelan, jadi suara Hmm. gamelannya kita rekam dulu, lalu supaya nanti mereka tinggal drag drag aja gitu kan. Jadi Ya ya proses ya. itunya kita kasih tahu tuh proses itunya. Terus ada juga yang memang sudah kita siapkan. Ini hasil Hmm. pekerjaan mahasiswa lama atau saya dapat ngambil dari kawan saya nih. Tinggal di drag ini aja, tinggal dimasukin gitu. Udah gitu. Sampai kepada tahap itu aja gitu. Karena nanti juga akan seleksi alam sifatnya karena pasti kan nggak semua nih yang dari misalkan ada 40 mahasiswa yang memang tertarik di situ. Paling cuman ada dari 40 tuh cuman ada 5 atau 2 orang atau 3 orang Ya yang ya ya. memang bener-bener situ. Jadi kita nggak terlalu fokus untuk situ. Yang penting kita sebagai apa ya, poinnya adalah kita sebagai departemen program studi kita memikirkan apa namanya uh, solusi atau kompetensi-kompetensi apa yang kira-kira mungkin mereka butuhkan untuk menunjang bidangnya mereka. Itu aja sebetulnya kalau dari sisi prodi ya gitu. Perkara nanti mereka Ya ya ya. mau melanjutkan itu atau tidak ya itu nanti kan ada ininya ya, ada mekanisme evaluasinya lagi gitu. Nanti mungkin di tahap itu kita akan men-tracing misalkan alumni-alumni siapa saja yang dia apa namanya menguasai itu. Mungkin kita bisa sebar kuesioner atau semacamnya kayak gitulah. Oke oke oke.
Oke, mantap ya. Ada lagi gini yang menarik kemarin soal apa, kan kalau di film itu kan lagi rame itu kan soal diegetic non diegetic gitu ya. Hmm, Ah, hmm, ah. hmm. Ya, Nah ya, ya. sebetulnya saya dari dulu ini tergelitik sih sama satu pertanyaan gitu, kayak misalkan sampai ambil satu kasus, kalau kita nonton film horor itu kan diegetic soundnya itu kan begitu bermakna ya, begitu sangat apa ya, mengena gitu. Nah saya terpikir, tapi ini hanya sebagai ini aja sih, apakah ada studi atau penelitian tentang itu, maksudnya yang fokus tentang psychological faktornya dari diegetic soundnya itu gitu. Mungkin itu juga bisa dimasukkan dalam materi ya, walaupun mungkin nggak terlalu Ya, dalam ya, ya. gitu, tapi setidaknya mereka paham bahwa psikologinya suara itu sangat sangat berpengaruh gitu loh, faktor itu sangat Ya, ya. berpengaruh sehingga mereka nanti mungkin bisa apa ya, bisa walaupun bukan mereka sendiri yang bikin musiknya, seenggaknya mereka tahu gitu loh, tahu bahwa Ya, oh ya, ya, ya. faktor itu sangat penting gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita masukin ke apa namanya, muatan-muatan materinya lah gitu. Ya, betul, betul, betul. Saya ada sih tadi udah saya masukin, kebetulan di pertemuan 11 ada diegetic and non diegetic Ah, sound. ah, betul. Nah, itu rame juga sih kemarin. Eh, tapi setelah dibaca-baca lagi, memang ada beberapa pandangan tentang diegetic dan non diegetic. Ada yang eh, apa namanya, berpatokan sumber perekamannya. Ada yang memang, kalau yang saya paham itu gini, eh diegetic sound itu kalau di film itu yang ada di dalam dunia filmnya itu. Jadi misalnya kayak di dunia filmnya itu, mereka lagi dialog nih, lagi dialog, terus ada suara motor lewat, ada suara Soundscape lah ya. apa namanya, soundscape, ada soundscape-nya, ambience-nya ada, terus ada suara-suara, pokoknya yang ada di dalam film itu, dan para apa pemain yang di dalam dunia film itu mendengar. Hmm. Nah, itu diegetic sound. Dan kalau non diegetic sound tuh yang penonton dengar, tapi si pemain yang di dalam dunia film itu nggak denger. Nah, Jadi mungkin non kayak semacam, diegetic itu, mungkin non diegetic itu. Ah, ah. jadi yang kayak misalkan musik scoring original Oh score iya ya, itu, terus iya maksudnya itu. uh, subsonic frekuensi yang ada di dalam film horor itu non diegetic Nah, sound itu gitu ya. menarik tuh. Itu Kenapa? menarik, banyak Mm-mm. nyambungnya ke psikoakustik sebetulnya itu. Tapi Oh menarik lah, iya, bakal. iya maksudnya kalau kita persiapkan materi itu dengan matang dan kita kemas gitu ya supaya di menjadi bahan diskusi menarik buat mahasiswa gitu. Saya pikir itu bakal jadi ini kan, bakal jadi satu apa ya, diskursus yang bagus gitu loh. Jadi kita hanya sebagai pemantik aja. Jadi bagaimana Ya, ya, kelas ya, ya. kelas kita bukan bukan harus memberikan oh ini begini dari A sampai Z definisinya segala macam, tapi kita kasih satu kasus Trigger untuk lah ya. trigger untuk bahan diskusi. Nah, nanti harapan kita dari hasil diskusi itulah nanti banyak mereka mendapatkan oh, temuan-temuan atau hal-hal baru gitu. Jadi bukan kita Ya, yang, ya. jadi mereka mengkonstruk sendiri pengetahuannya mereka ya gitu. Kalau menurut teori apa namanya, konstruktivisme lah. Oh. Dari belajar Menarik itu. konstruktivisme tak gitu tah. Jadi mereka Nah, mengkonstruk sendiri kemampuannya melalui diskusi gitulah. mantap, mantap, mantap. Terima kasih Bapak Dokter Rian, atas malamnya ini nocturne eh, discussion nih. Yang berapa nak? Jam Jadi 10 kurang lah. oke, thank you ya. Ini stop dulu rekamannya. Siap. Recording stopped. Woi, Mang. Nah, Nah, biasa. siap. Wah, iya. Nah, menarik pan, enak. Tinggal foto lah, kelak, cing lah. Oh, Foto belanya, cerita nanti, kan ngomong cerita nanti. jadi orang bareng ngoceh ngomong gitu. Bareng ngoceh di screenshot gitu. Ya, nah, ya nggak segitu ya ngobrol ngomong. Eta studionya iya ngeunaheun nih jigana. Kadia Mang, nggak gila tuh kadia. Hayang menerehkan satu dua lagu gitu tah. Gila tuh, gila. Ah, Ah, yes, aman.
biasa aja ngelaporan gitu. Oh. Babari lamang itu mah biasanya. Ya gimana, tapi emang orang ge butuh ieu kan butuh insight lah. Tah Heeh. rame Hmm. oge we kayak di UPI oge urang kemarin di tas si Bang Udo di tah sian ieu cenah kuliah umum ke poe Salasa Mantep yang lah. aplik aplikasi ieu aplikasi Logic Logic Pro. yang film. Heeh. Oh, menarik dong. Rek datang giluan. Eh, Aya Dokter Ryan. alah, Anjir. itu lah orang mah penikmat weh. Kayak si Menarik Bang Udo itu. pasti ke di Kemarin ke si Aeboy naon yang ngubungin minta jadi jurnal naon gitu. Kerjasama gitu lah. sa Aeboy. Perjurnalan gitu lah. Soalnya kan kemarin kan ngobrol jeung Bang Udo. No, soal cerita jurnal-jurnal gitulah gitu. Ya biasalah sebagai duniawi. oh nya anu ieu teh nya editor jurnalnya. Heeh. Tah orang kudu rada iya mun hayang naik citasi scholarnya kudu rada loba kolaborasi juga gitu sih sebetulnya. Jadi saling support gitu. Urang can nyieun jurnal-jurnal deui Jieun we atuh. Jurnal nu Sinta we nu ieu lah nu gampang-gampang lah. nya sih. Urang ge geus aya jurnal ieu ngan kasupkeun Sinta 2 lumayan. Halus Sinta 2 mah tuh. Edisi engke yang bulan naonnya Maret itu. Heeh. Keluarna geus kemarin telat urang ngasupkeunana jadi edisi berikutna. Orang jieun peer group anjir meh gaya. Nya ke urang duluan supaya sebagai Nya jadi engke di peer group teh engke di jieun semacam iyalah gitu kan. Autorna ditukar-tukar gitu tuh. Misalkan aya 5 orang peer group kayak di artikel pertama orang jadi yeuna, artikel kedua mana jadi penulis pertama gitu. Sekali terbit jebret 55-na langsung brut. aja. Bener kudu gitu gimana? Nya aku nyen peer group heula. Jadi nu satu kelompok studi yang interest risetnya sama gitu. Kira-kira walaupun nggak terlalu sama tapi minimal masih dalam satu lingkup musik lah gitu. Misalkan mana tentang apa naon ya psikoakustik. Misalkan Johan lebih kepada Hiena gitu naona psikoakustik tapi lebih kepada faktor naona gitu. Misalkan di iya bagian orang lebih kepada pengolahan suarana naon. Jadi bisa jadi satu peer group bisa menarik gitu. Kayak beres lah orang beres latsar. Iya nggak beres berarti ya. Keur sabulan berapa minggu deui nya urang kan keur nyusun laporan. Anjir gaya euy. Kedengerin channel leungit. Gaya euy. Kayak channel leungit kayak jadi serdos. Nah. Ya benar. Menarik kita. Emang nuhun ya. Oke, sip. Era kieu geusnya urang ya kayak urang ngobrol-ngobrol deui. Oke. Kamu jeung si Aldi jam 10. Oh, nya siap. Oke. Nuhun ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.